Hari ini adalah hari yang istimewa. Karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita. Masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena pasca kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup. Mulia, mulia namanya. Pada perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita kuduskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon Tuhan, kasihani. Kristus kasihani. Tuhan,
kasihani kami. Amin. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menerima sabda Tuhan dan kita memperkata dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terima segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbinglah kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kesaksian Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang dengan setia mendengarkannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah sebagai simbol sukacita kita sebagai umat Kristen, meyakini Yesus yang bangkit menebus dosa-dosa kita. Dalam perkataan Jawa mengatakan bahwa hidup itu akan berjumpa dengan suka dan duka. Perjalanan suka dan duka ini seakan-akan menjadi teman kehidupan manusia. Nah, disinilah bagaimana manusia diajak untuk memaknai suka dan duka itu. Bagaimana kita bisa hidup dan menghidupi suka duka ini menjadi peziarah yang hidup bersama dengan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah sebenarnya peristiwa harian, peristiwa yang selalu berjumpa dengan kehidupan sehari-hari. Yesus bangkit menjumpai Maria Magdalena ketika pulang dari kubur. Yesus bangkit menjumpai para murid yang sedang berkumpul dan makan-makan. Yesus bangkit menemui dua orang yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Artinya kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa harian. Peristiwa yang selalu dihidupi dalam kehidupan hari ini. Dan inilah
pengalaman yang harus kita wartakan. Pengalaman kita hari ini. Pengalaman berjumpa dengan Yesus. Adalah pengalaman yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Dan Yesus mengajak para murid untuk ke Galilea. Para murid yang tercerai ini diajak untuk berkumpul kembali. Merasakan sukacita. Merasakan kebersamaan bersama Yesus. Dan inilah titik awal untuk bagaimana para murid diajak untuk mewartakan tentang kebangkitan Yesus. Dan Paskah tahun ini adalah Paskah yang kita juga tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah dalam satu gereja. Kita berada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Ini karena dampak dari virus corona. Dan kita mengambil sikap yang tepat untuk kita berada di rumah masing-masing. Di sanalah Yesus juga menjumpai kita. Di sanalah Yesus juga menemani kita dalam pergumulan suka dan duka. Yakinlah bahwa Yesus menemani kita, menjumpai kita di rumah kita masing-masing. Inilah hidup baru kita. Semangat batin kita. Mari kita hidupi. Walaupun saat ini tidak bisa berjumpa dalam Paskah yang kita rayakan. Namun dari rumah kita masing-masing, kita mohon berkat Allah agar kita tetap dipersatukan dalam kebangkitan Yesus. Dan tidak henti-hentinya kita mewartakan sukacita Paskah ini. Saling mendukung dalam doa, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kita mampu bersama-sama bisa mengatasi dampak COVID-19. Mari kita berkat Allah. Di Paskah ini kita tetap merayakan dengan penuh sukacita. Biar Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh.
Bersama-sama dengan umat kepunyaan Tuhan di muka bumi, mari kita memperbarui pengakuan iman kita. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, dalam proses pemulihan maupun mereka yang sudah lanjut usia, terutama mereka yang terkena virus COVID-19. Teguhkan hati saudara kami, sehingga mereka senantiasa bersandar pada Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon juga berikan kekuatan para medis yang menolong mereka. Kami semua mampukan untuk bisa ambil bagian untuk mencegah berkembangnya virus corona ini dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Kami berkat-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36 yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sebelum kita menghaturkan persembahan, kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan, rahmat, anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami semua. Ketika saat ini kami boleh bersama-sama merasakan syukur, sebab kami di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kami masih Engkau perkenankan untuk melaksanakan ibadah di rumah. Dan saat ini pula Tuhan, kami juga ingin mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang akan kami kumpulkan. Mari Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di atas bumi ini. Mari Tuhan, Engkau juga akan menolong kami untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Sang Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jalannya persembahan akan diiringi dengan pujian NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja, dan
berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lambungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Udahlah di tempat ibadah ini, pergilah mencaci Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa sumber damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Namanya menyembuhkan
Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab